Dan tempat kamu masih iya, terbosan? Entah kenapa jadi teman-teman gak bosan. Padahal tempatnya masih yang ini. Karena anak-anaknya berkembang, kitanya juga berkembang. Apakah orang semakin tua tetap berkembang? Ya. Makanya kita ke Allah itu, ya Allah, saya tidak pernah nih beban saya dikurangi. Karena urusan beban terserah Engkau memberikannya kepadaku. Saya tidak pernah meminta dikurangi beban, tapi yang saya minta adalah ditambahi kekuatan untuk bersabarnya, untuk memikulnya. Ada gitu yang di sini nggak punya beban? Hari beban ngajar makin lama makin banyak. Ayo, kalau kira-kira anak-anak yang masuk lebih banyak teman-teman, kira-kira tanggung jawab kita, beban kita makin berkurang, makin bertambah? Berarti memang Allah tuh ingin kita terus berkembang. Makanya Nabi tidak pernah mengatakan menyerahlah, nggak pernah. Nabi tidak pernah mengatakan kalian lelahlah, nggak pernah. Kata Nabi, jangan lelah, berkembanglah, jangan sedih, teruslah maju, karena Allah mencintai orang mukmin yang beriman dan kuat daripada yang lemah. Teman-teman, kuat apa nih kira-kira hari ini? Fisik besok? Kuat fisik. Kalau mental? Kuat. Baik-baik aja? Baik. Masya Allah. Kira-kira kalau sakit diampuni dosanya? Diampuni. Kalau sakit hati? Sakit hati. Sama aja. Maka teman-teman yang sedang Allah uji dengan kesakitan fisik, Allah ampuni dosanya. Yang sedang Allah uji dengan kesehatan kesakitan psikis, juga Allah sedang ampuni dosanya. Jadi ini Allah ingin kita terus berkembang. Dan Nabi pun tidak pernah Nabi itu mengatakan kamu mah nggak akan bisa. Sok cek hadisnya. Kalau ada murid baru kemudian katakan kamu mah nggak akan bisa, nggak bisa. Nabi itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Kamu bisa, kamu pasti besok bisa. Saya juga bisa. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Yang terakhir apa? Pendengaran, penglihatan, hati. Kenapa hatinya terakhir, nggak hati dulu? Kenapa yang dijaga bukan hati dulu, tapi harus jaga telinga, harus jaga mata, baru jaga hati. Kenapa nggak dibalik teman-teman? Karena apa yang kita dengar mempengaruhi hati, apa yang kita lihat mempengaruhi hati. Maka kata Nabi, dengarlah kebaikan yang banyak, dengarlah sunnah bukan fitnah, perbanyaklah mendengar sunnah bukan gibah, dan melihat pun perbanyaklah melihat sunnah bukan melihat keburukan. Maka nanti di sini pola pikir itu di tiga ini teman-teman: pendengaran, penglihatan, hati. Sinkronkan. Kalau yang dilihat tidak baik, hatinya jawab ini nggak baik. Sebenarnya gitu. Hati itu alarm teman-teman, dan tahu itu ini nggak baik. Nanti baru kemudian mulut disebut nggak mulut? Enggak ya? Kenapa ya mulutnya nggak disebut ya? Yang disebut mah pendengaran, penglihatan, hati. Mulut kenapa nggak disebut? Karena mulut efek samping dari ketiganya. Kalau dengarnya yang baik, ngomongnya juga baik. Kalau lihat-lihatnya yang baik, pasti ngomongnya juga baik. Kalau hatinya baik, pasti ngomongnya juga baik. Kira-kira kalau berkembang dengan tetap mana yang baik? Berkembang dengan tetap begitu saja mana yang baik? Tuh, jadi teman-teman memilih berkembang kan? Siap belajar kan? Siap. Terus belajar kan? Termasuk saya akan belajar kumaha nyantai seenak kamari kurban gitu. Duka eta mah salila ieu abdi dari panitia sate paling enak di dieu. Lalu itu ya, apa kenapa haji ngadoana, bu haji ngadoana atau karena ada tim mana? Tim sep nyatetna yang luar biasa. Tapi kayaknya memang dibikinnya dengan cinta. Dari motongnya, dari belinya penuh cinta. Itu bukan sekedar penting beli, dipoto, update bahwa tahu kita teh kurban tak gitu. Tapi ada niat tulus di dalamnya dan teman-teman kebaikan niat itu. Ih keren banget. Gas kan? Apa nih yang digasnya kira-kira di ujungnya? Cinta. Nyate. Kalau saya mah nyate kan. Apalagi belum sarapan dari rumah udah judul nyate gitu ya. Masya Allah, beneran enak banget. Padahal nggak dibubuhin. Saya tuh sapiring, saya pesan dibubuhan coba. Akhirnya diulang beli kemarin. Jadi karena yang pertama mah sapiring saya dibubuhan, jadi minta satu piring lagi ya. Dibubuhin. Ditambah bumbu makin enak. Iya. Kemarin di Jogja makan apa? Gudeg. Ke Jogja nggak, ke Makkah nggak, ke Madinah tuh kayak gimana gitu ya? Kalau ke Jogja nggak makan gudeg,
Jika gimana gitu. Terus kayak saya tuh udah punten ya ini mah husnudon ya abdi ya mah abdi. Gua aja sih gara Pak Haji pamakal ke budak lah. Sudah memang isuk teh ayam udah bisa bungkus-bungkus memang budak gitu. Atau mungkin dari mis-mis ini gitu tiba-tiba ada yang mohon maaf ya. Ada yang tiba-tiba misalnya keingetan terus ke tempat oleh-oleh terus beliin apa gitu. Beren gitu. beren. Tapi dah memang udah biasa sih kalau teman-teman gitu ke gurunya kayak murid kayak gitu kan. Kan masya Allah banget gitu ya. Keren ya pokoknya mah. Enak. Kenapa jadi enak? Kebersamaannya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati teman-temannya lagi baik-baik aja. Pernah nggak makan sesuatu yang udah dipikirin enak tapi berubah jadi gak enak? Pernah. Sering. Sering banget. Kenapa itu udah dibayangkan enak? Tiba-tiba dengar sesuatu yang bikin gak enak, jadi gak enak tuh makanan. Keren ya? Pendengaran. Maka di sini kembangkan pendengaran, kembangkan penglihatan dan hati kita. Maka insya Allah inilah petunjuk. Dari satu masalah kita diberikan 3 oleh Allah. Pendengarannya kuatkan, penglihatannya kuatkan, hatinya kuatkan. Kalau tidak selesai dengan mendengar, pasti selesai dengan melihat. Kalau tidak dengan mendengar dan melihat, pasti selesai dengan udah tapi mana nanti ya. Oke? Fa inna ma'al usri. Sesungguhnya di dalam satu kesulitan ada banyak solusinya. Saya ulangi terjemahnya. Karena dalam satu kesulitan ada banyak solusinya. Jadi kalau teman-teman sedang bermasalah hutang, bermasalah apa lagi? Jodoh, bermasalah itu. Jodoh wae. Itu naon ya? Mudah-mudahan jadi doa. Terus apa lagi nih teman-teman? Masalah anak, masalah teman-teman di sini, maka punten nih teman-teman tuh masalahnya cuma satu si eta. Maka solusinya lebih dari si eta. Contoh nih, ini berapa orang sih semuanya di sini? Ini kalau kita masuk semua berapa orang? 60. Misalnya teman-teman punya masalah 1 orang atau mau 2? Musuh lawan. Musuh biji, maulah yang nambahan segitu ya. Teman 50 kekurangan kan gitu ya. Musuh 1 terlalu. Masya Allah keren banget. Rumusnya udah oke gitu deh. Tapi kadang-kadang kita hayo nambah musuhnya. Baik teman-teman, kira-kira nih saat kita nih punya masalah dia seorang dari 50 orang, berarti solusinya ada berapa? 49. Paham? Urang ngobrol oleh penyidik, saya tak kenal atau hiji tah. Walaupun teu resolusi, tenang, 42. Kayak 2an, berarti 48 dulu. Paham tuh sini teman-teman? Misalnya teman-teman keluar dari sini sendal hilang, apa yang terjadi? Ada yang kira-kira sendal hilang, alhamdulillah. Ayah sendal batu mau masalahan, bisa dipinjam dulu kan? Untuk duit. Sendal yang baru, jadi tenang teman-teman. Allah tuh tidak pernah mengatakan fa inna ma'al usril yusra, nggak pernah gitu. Tapi Allah menyebutkannya fa inna ma'al usri yusra. Bukan gini, diulangi saya bahasa Arabnya. Fa inna ma'al usril yusra, bukan gitu. Tapi Allah menyebutkannya fa inna ma'al usri yusra, karena dalam satu sulit ada banyak solusi. Ulang Pak Ustaz atuh. Di perjalanan berikutnya apa nih lo? Satu. Memang hanya Pak Ustaz satu-satunya. Pak Ustaz, kalau brownies, aku tuh ngeliat Pak Ustaz yang brownies gitu, saya kayak brownies yang baru keluar dari oven gitu. Aku hidung brownies. Ini kemarin pas masuk kan ke dalam tempat. Kalau puding kan Pak Ustaz puding Combrong namanya juga, combrong. tapi dipikir-pikir
puding, tapi emang Pak Ustadz itu kayak puding lembut. Jadi gimana gitu? Ada? Kita dicoba. Atos, saling atos. Tos. Sama Ustadz. Saling atuh. Tekenging. Salah buat yang di rumah. Luar biasa. Keren banget. Ada kemarin itu saya ceramah, terus ada profesor yang nilai. Pas ceramah itu ada satu kekurangan saya. Saya tuh paling nggak mau improv di jadi semakin cakep, karena udah ngerasa cakep gitu. Orang lain tuh bukan ya teman-teman. Boleh pantun dulu? Wah, kalau udah pantun gimana? Cakep. Di Indonesia itu buat cakep gampang banget teman-teman. Tinggal Pantun. Makanya teman-teman yang sulit mikirin skincare salah jalan. Tenang. Untuk cakep banyak caranya. Cara paling mahal dengan skincare, cara paling murah mikirin bagaimana bikin Pantun. cakep. Cakep lagi terus-terusan ya. Makasih. Tadinya mau dijawab pakai pantun, tapi saya tadinya jawab mau improv dengan pantun. Keren banget. Bener gak sih? Sekian memang kita bukan usaha, terus dia kepikiran gitu kan. Karena kalau dari kemarin itu pasti nanya dulu, Ustaz mau dibawain apa? Gitu. Tapi nggak boleh suudon. Kain nama Usri. Ternyata ada satu masalah. Masalahnya apa? Tiba-tiba si Ustaz akhirnya oleh-oleh. Tak itu masalah. Solusinya kan nggak mungkin. Ini satu solusinya. Balik lagi hidup ya kan? Tapi kan solusi satu jauh tuh. Solusi dua, teman-teman bawa oleh-oleh buat masing-masing. Terus tiba-tiba kurang pukul. Solusi dua. Solusi tiga, teman-teman nggak usah semuanya ngumpulin. Jadi apa racaknya itu para rubuh kebanyakan mungkin karena beda-beda oleh-oleh yang dibentuk oleh teman-teman. Akhirnya satu aja, udah yang saya aja. Keren banget sih. Luar biasa. Tapi Betul, Ustaz tersinggung disebut brownies. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan browniesnya Bu Haji kalau sedang bahas di kalian itu bukan Apalagi baru keluar dari bukan anak-anak yang saya didik untuk jadi generasi strawberry, nah gitu kan. Tapi adalah generasi brownies kesana kan untuk brownies manis gitu kan. Maksudnya luka kemana yang penting manis lah ya gitu. Karena hidung oke gitu. Dengan naon. Mudah-mudahan kalau enggak jadi doa. Karena kalau sudah semoga istiqoroh. Semoga istiqoroh. Jadi ini milik siapa istiqorohnya? Masya Allah. Siap makin keren sekarang. Keren banget ya. Ini milik siapa? Maka semuanya kembalikan kepada Allah. Kata Allah kalau sulitnya satu solusinya Banyak. banyak banget. Jadi jangan langsung gini. Ini tidak bisa bikin laporan keguruan dengan kurikulum yang ini. Jangan jawab tidak bisa. Baik, saya belajar. Ini kesempatan nih. Makanya Imam Syafi'i selalu kalau sedang belajar kayak gini teman-teman, Imam Syafi'i selalu gini. Setiap saya belajar dan setiap saya tahu satu ilmu, maka setiap saat itu saya semakin tahu saya semakin bodoh. Berarti kalau semakin bodoh, tahu diri kita semakin tidak tahu, apa yang kita lakukan? Belajar. Selamat ya teman-teman. Semoga semakin jadi pembelajar yang hebat ke depan.